Rasa sebagai sebuah keluarga besar, sebagai sebuah bangsa. Cuman kan sering bilang ada pengaruh dari luar, ada paham dari luar, yang kemudian membawa kita pada hal-hal yang seperti ini gitu. Iya, betul. Gimana itu? Jangan sampai intoleransi itu ada, tetapi mestinya daerah itu bisa menyelesaikan ini. Tapi saya lihat karena tidak ada pergerakan di daerah, jadi tadi saya sudah perintahkan pada Menko Polhukam, pada Kapolri, tegas ini harus diselesaikan. Kementerian Agama tahun lalu sempat mengatakan bahwa angka kerukunan umat beragama diklaim tinggi. Apakah kemudian data ini menjadi kontradiktif ketika kemudian masih banyak peristiwa intoleransi yang terjadi di tanah air? Ya, itulah saya berbicara berdasarkan hasil penelitian Litbang Kementerian Agama bahwa memang secara keseluruhan angka kerukunan bangsa Indonesia toleransi itu relatif tinggi. Jadi begini ya, ada angka, tetapi ada juga common sense. Common sense kita mengatakan ada politisasi agama. Politisasi agama yang kemudian membuat orang lalu kemudian ya memelihara intoleransi salah satunya. Kira-kira begitu ya. Tapi saya tidak punya data tentang itu. Tapi kalau kita menangkap berita-berita kan ada seperti itu. Kalau ada benang merahnya gitu ya, Bang. Ada kaitannya. Mungkin itu yang menjelaskan kenapa Wahid Institute itu mengatakan makin lama makin banyak gitu. Atau setara institut. Gitu. Saya percaya bahwa perasaan keindonesiaan kita itu sangat kuat untuk toleran. Di mana kita bisa merasa sebagai sebuah keluarga besar, sebagai sebuah bangsa. Cuman kan sering bilang ada pengaruh dari luar, ada paham dari luar, yang kemudian membawa kita pada hal-hal yang seperti ini gitu. Iya, betul. Gimana itu kalau lihat Pak Jainud? Nah, dalam masalah pembuatan rumah ibadah itu sudah ada aturannya, yang diwujudkan dalam bentuk PBM namanya, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Selama ini kan yang didengungkan adalah masalah kerukunan beragama ini berdasarkan toleransi. Saya tidak tertarik dengan toleransi. Apa artinya toleransi? Toleransi itu untuk wilayah yang sempit antara suami istri. Suaminya tidurnya mendengkur. Nah, perlu toleransi istri. Ya dipeluk aja dulu sementara. Kalau sudah tidur suaminya silakan Anda pindah ke ranjangnya, kan begitu. Jadi masalah suami istri, tetangga itu toleransi. Tapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan keanekaragaman budaya agama kita, ini bukan toleransi yang kita tuntut, tapi adalah kesetaraan. Ya, setuju nggak? Ini persoalannya. Sebab toleransi itu hanya menyembunyikan kebencian kok. Dan terjadinya melalui bargaining, tawar-menawar. Dan nanti di penghujungnya apa yang terjadi? Pihak minoritas merasa berhutang budi kepada mayoritas. Saya tidak menginginkan ada kelompok masyarakat berhutang budi, tapi kita menjunjung tinggi kesetaraan berdasarkan undang-undang. Nggak ada beda agama, beda suku, beda warna, nggak ada. Siapapun yang bawa KTP Indonesia, ya berlaku undang-undang untuk Indonesia. Jadi siapapun yang bisa beribadah dengan bebas. Semua orang ya bisa mendirikan tempat ibadahnya, semua orang bisa kegiatan, bisa berkumpul, sama. Jadi akan lebih indah yang kita usung bukan toleransi, tapi kesetaraan. Jadi tidak ada mayoritas merasa berhutang budi kepada mayoritas. Dan tidak bisa dihindari bahwa mayoritas itu cenderung perilakunya itu sekarang dewek. Arogansi mayoritas itu selalu terjadi di mana-mana. Di jalan raya saja yang ugal-ugalan sedan apa bus?
Kenapa besar? Karena merasa besar. Semua orang merasa besar, itu arogansinya tinggi.